Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada surat penting ya dari Dubes Ukraina, tapi nulis surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Jokowi. Kok masih diem aja melihat agresi serangan dari Rusia ke Ukraina. Kira-kira apa nanti satu saat apa nggak malu sikap Indonesia yang selalu yang diam, nggak memberikan respon. Jadi Dubes ini juga nggak tahu ya, Dubes Ukraina itu nggak tahu kebiasaan Pak Jokowi yang suka memberikan respon yang mungkin nggak seperti Erdogan yang di Turki itu begitu keras terhadap satu masalah-masalah yang ketidakadilan internasional dan terbuka dan jelas. Tapi kalau pemerintah kita itu suka terlambat dan malah bisa dibilang presiden tidak memberikan respon terhadap masalah-masalah internasional yang penting ya. Nah, kita lihat Dubes Ukraina tulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi, berikut isi lengkapnya. Ini ada di Gelora Media 6 Maret ya. Ini siapa ini? Ini dubesnya mungkin ini ya, nggak ada tulisannya dari siapa nama dubesnya. Gelora.co. Perang Rusia Ukraina terus memanas dan belum terlihat akan berdamai. Baru-baru ini kedua negara memutuskan gencatan senjata di dua kota yaitu Mariupol dan Volnovaka. Namun niatan ini harus ternoda karena Rusia terus membombardir Ukraina. Proses evakuasi pun terganggu dan menjadi kacau. Terkait kondisi ini, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Dr. Vasil Hamianin mengeluarkan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Dubes mengatakan Ukraina sedang berjuang melawan serangan tak beralasan dan tidak dapat dibenarkan ya, dari Rusia. Kondisi Ukraina disebutnya sedang berada di ujung tanduk. Agresi militer Rusia terhadap Ukraina yang diperintahkan oleh diktator tidak berakal sehat Putin, maksudnya Vladimir Putin ya, masih berlanjut hingga saat ini dan telah menewaskan sejumlah besar warga sipil Ukraina, kata Vasil melalui keterangannya Minggu 6 Maret 2022. Berikut isi surat selengkapnya ya untuk Presiden Jokowi dari Duta Besar Ukraina. Vasil Hamianin. Surat terbuka Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Dr. Vasil Hamianin kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang mulia, saya buka suara saat ini ketika tanah air saya sedang berjuang melawan serangan tak beralasan dan tidak dapat dibenarkan ya, dari Rusia, serta karena nasib dan eksistensi negara Ukraina sedang berada di ujung tanduk. Agresi militer Rusia terhadap Ukraina yang diperintahkan oleh diktator yang tak berakal sehat Putin masih berlanjut hingga saat ini dan telah menewaskan sejumlah besar warga sipil Ukraina. Pengeboman besar-besaran dan penembakan rudal yang dilakukan oleh Rusia terhadap pemukiman warga sipil di kota-kota Ukraina sudah bukan rahasia lagi. Federasi Rusia dan diktatornya Putin telah melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sungguh keterlaluan. Ukraina sedang berada di ambang krisis kemanusiaan, dan saya tahu ini bukan dari media tetapi langsung dari ibu saya yang berusia 74 tahun, dari ketiga anak saya, istri saya, dan juga banyak teman saya di sana. Ribuan video dan foto tindakan kejam Rusia akan menjadi bukti utama bagi pengadilan Den Haag yang kelak ya, pasti akan dihadapi oleh Putin, si pembunuh, serta para kaki tangannya. Bukankah itu alasan yang tepat bagi Indonesia untuk angkat bicara? Dia melakukan satu pertanyaan yang bersifat retoris ya. Pertanyaannya nggak harus dijawab.
untuk berani berdiri menentang kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengutuk keras invasi keras Rusia dan Putin, untuk mengecam serta menyebut nama agresor. Saya sangat berharap kita masih mengingat negara mana yang pada tahun 1945 dan 1949 mendukung Indonesia di PBB ketika tanah air yang mulia menghadapi tantangan dari negara-negara besar. Bukankah itu negara Ukraina dan wakil tetapnya yaitu Dmytro Manuilsky? Jadi Ukraina dulu membela perjuangan kemerdekaan Indonesia di PBB ya. Yang kita melakukan revolusi perjuangan selama 4 tahun dari 45 sampai 49. Saya sangat berharap kita memahami bahwa saudara-saudari Muslim mungkin saat ini juga mati terbunuh oleh karena serangan Rusia, dan bahwa para pejuang Muslim Ukraina dengan berani bergabung dengan barisan tentara Ukraina untuk membela Ukraina. Jadi Muslim lawan Muslim ya. Di Rusia juga ada tentara yang dipimpin tentara Chechnya yang dikirim sebanyak 12.000 ya. Presiden Chechnya saat ini adalah temannya Putin kan, yaitu Ramzan Kadyrov ya. Gimana itu? Tentara Muslim Rusia lawan tentara Muslim Ukraina. Akhirnya orang Muslim sama-sama orang Muslim berantem ya. Yang satu atas nama agresor, yang satu atas nama mempertahankan diri dari penjajahan. Saya sangat berharap agar dipahami bahwa sanksi internasional yang dikenakan kepada Rusia sebagai penjajah akan turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Apakah Yang Mulia siap untuk tetap diam sementara orang Indonesia menderita pula hanya karena agresi Rusia terhadap Ukraina? Saya sangat berharap sudah cukup jelas bahwa setiap proyek kerjasama Indonesia dengan Federasi Rusia saat ini sedang diragukan kelanjutannya dan mungkin tidak dapat terselesaikan dalam beberapa dekade ke depan karena agresi Rusia terhadap Ukraina. Saya sangat berharap Indonesia mengingat apa itu separatisme, karena inilah alasan utama Putin menyerang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bangga dan berani, yang menghendaki perdamaian dan stabilitas. Kini Indonesia sedang berkembang menjadi salah satu kekuatan global dan bukan hanya sekedar pemimpin regional. Apakah Indonesia akan tetap diam? Dia ingin Indonesia, Presiden Jokowi itu meneguhkan posisi politisnya dalam kasus Ukraina yang diserang oleh Rusia. Apakah berani Indonesia menyerang atau mengatakan Rusia adalah agresor? Kalau PBB mengatakan menghentikan perang ya, stop perang yang dilakukan oleh Rusia. Jadi ada sikap dari PBB sejak hari pertama. Tapi Indonesia sikapnya apa? Apakah diam itu berarti setuju tentang invasi atau serangan Rusia ke negara orang, yaitu ke negara Ukraina, atau dia sebenarnya apa? Jadi yang ditunggu oleh Duta Besar Ukraina di Indonesia adalah ojo meneng rek, ojo meneng wae, ini kasus penting ya. Perang yang keterlaluan ini serta agresi Rusia terhadap Ukraina akan berakhir suatu hari nanti. Ukraina pasti menang, masyarakat dunia pasti akan menang atas agresor Rusia, tidak diragukan lagi. Tiada tentara manapun yang mampu melawan dan mengalahkan bangsa Ukraina. Setelah perang ini berakhir akan datang rasa malu. Rasa malu bagi negara-negara yang mendukung serangan Rusia atau tetap bungkam. Apakah Indonesia siap merasa malu? Disindir ya Indonesia oleh Ukraina, Duta Besar. Apakah Indonesia siap kedudukannya sebagai pemimpin global dan regional tercoreng hanya demi sentimen terhadap Uni Soviet dan persahabatan di masa lalu? Apakah Indonesia siap? Apakah Indonesia rela mempertaruhkan citranya sebagai benteng perdamaian dan keamanan? Hanya demi apa? Istri, 3 anak, ipar, dan nenek saya semua berada di Kiev. Mereka ini adalah target para penjajah Rusia. Mereka menolak untuk mengungsi. Mereka memutuskan untuk lebih baik mati
bersama dengan sesama warga Ukraina daripada menyerah kepada para pembunuh fasis Rusia. Saya berharap pemerintah Indonesia berani mengecam agresi Rusia. Mengecam agresi Rusia itu yang diharapkan oleh Ukraina, Duta Besar Ukraina di Jakarta ya. Dan mendukung Ukraina yang diserang serta seluruh dunia dalam melawan invasi layaknya yang mulia, mengharapkan negara-negara asing pada tahun 1945 sampai 49 menyuarakan dengan lantang dukungannya terhadap Indonesia. Dia mengingatkan ya secara Indonesia ya, yang dulu juga kita minta dukungan negara-negara lain untuk untuk mendukung perjuangan kita melawan penjajah Belanda, Inggris dan lain-lain. Memang benar kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini Duta Besar Ukraina ini mengutip ya pembukaan Undang-Undang Dasar kita ya. Terus dia bilang, kami sangat yakin bahwa pemerintah Indonesia menentang keras segala bentuk penjajahan, maka kami mohon untuk menolaknya dengan tegas. Artinya Pak Jokowi diminta untuk menolak atau mengecam invasi Rusia itu dengan tegas karena dia menyerang negara orang. Katakanlah bahwa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah, seperti yang tertulis dalam firman Allah dalam Al-Quran. Dia nggak sebutkan ayatnya ya. Tiada bangsa yang bisa tetap tak acuh saat bangsa lain sedang terancam dihancurkan sepenuhnya. Tiada justifikasi bagi agresi. Saat ini Ukraina sangat membutuhkan bantuan militer dan kemanusiaan, yaitu peralatan, obat-obatan, selimut, helm, rompi, lapis baja, apapun yang dapat digunakan untuk mengakhiri perang kejam yang dimulai oleh Rusia. Saya meminta dukungan dan bantuan Anda, kata Duta Besar Ukraina untuk Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Tuhan memberkati rakyat Ukraina, Tuhan memberkati rakyat Indonesia. Ini surat yang menyentuh, mengharukan ya, dari seorang Duta Besar Ukraina yang bangsanya ya sedang berjuang melawan penjajah Rusia, dan kita harus mengecam ya Rusia yang menyerang negara yang berdaulat, Ukraina. Semoga bisa menambah wawasan pagi ini, mencerahkan, membuka perspektif ya, bahwa di dalam dunia modern ini masih ada negara yang menyerang dan menjajah negara lain, yaitu Rusia, melawan atau menyerbu negara yang merdeka, Ukraina. Di samping Israel, ternyata masih ada. Saya Yudi Pramukoto dari Parung YouTuber tertuah di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.